dan para remaja HKBP Cibubur. Kak, Ya Kak, udah berapa lama kita nggak jumpa? udah lama banget Kak, semenjak awal corona Kak. Oh iya ya. Tapi ngomong-ngomong adik-adik masih kenal kita nggak ya? Soalnya yang tayang biasanya kan kakak-kakak yang lain. Kita kan baru tayang ya Kak? Iya. Nama kakak ini siapa? Ayo adik-adik inget nggak? Ini? Pasti lupa. Ini kakak Zona. Baru apa Kak? Baru Gurni. Dengan kakak Dewi Boru Nenggolan. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu lagu Kak yang biasanya kita sering nyanyiin di sekolah minggu. Apa? Tahu Kak, yang biar adik-adiknya semangat kan jogetnya. Betul sekali. Apa tuh Kak? Lagu Mendidih di Hatiku. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, bernyanyi mendidih di hatiku. Musik Inang. Kita mau berdoa. Kakak mau tanya tadi siapa yang bangun tidur langsung teriak, "Mama, baju aku belum?" Pasti ada kan? Kayak gitu nggak Kak? Enggak Kak, aku Kak. Udah gitu ya Kak? Iya. Oke, kita mau duduk tenang. Kita mau saat teduh. Kita mau nyanyi lagunya Bapakku Datang Padamu.
akan memimpin doa Kakak Zona. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang boleh kembali Tuhan sediakan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memulai ibadah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin jalannya ibadah kami pada saat ini Tuhan. Walaupun adik-adik sekolah minggu beribadah di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Oke, kita sudah mulai untuk ibadah. Jadi semua duduk tenang. Tidak ada lagi yang ibadahnya naikin kaki ke atas kursi, atau sambil makan keripik, atau sambil main-main ya Kak, main handphone, main game. Tidak, kita mau duduk tenang, kita mau beribadah. Kita mau bernyanyi kembali dari lagu Kidung Jemaat 396 ayat 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Musik. Marilah kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Anak-anak duduk. Kita mau bernyanyi, lagunya pasti tahu. Ini biasanya Kameri banget, tau gak? Kameri Okumeri. Ini mah udah tahu dong Kak, lagunya Udah tahu dong Kak. Apa yang tuh? gerakannya begini-begini kan Kak? Iya banget Kak, Nina Bobo berarti ya? Bukan. Sayang, sayang, sayang. Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Sayang,
sayang disayang. Demikian bunyinya, jangan berzina. Sekali lagi Inang baca, jangan berzina. Sampai di situ pembacaan hukum Taurat kita pada minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Ayat 1 kita nyanyikan boleh duduk, ayat 2 semua bangkit berdiri. Musik. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi Inang Sintua baca dan anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mengaku iman percaya kita. Sebelumnya kita bernyanyi lagu Setia-Setia ya Kak. Kakak masih ingat gak Kak lagunya Kak? Gimana ya Kak? Oh tahu dong Kak, yang tadinya kayak India itu Kak. Iya, Kakak pakai gerakan ya, adik-adik di rumah juga pakai gerakan ya. Betul sekali. Semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Setia-Setia. Setia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami persilakan duduk. Adik-adik warta sekolah minggu untuk minggu hari ini. Yang pertama, jangan dulu namanya ke mall-mall, gak usah deh heboh ke mall-mall ya. Tolong di rumah jaga kesehatan, dipakai maskernya. Kalau pergi keluar rumah, tolong pakai masker. Terus kalau udah keluar dari rumah, mau masuk rumah, cuci tangan dulu, jangan asal copot gorengan ya. Jadi semua kebersihan baju, tangan, diri itu harus dijaga supaya tetap sehat. Yang kedua, kalau sekolah minggunya, misalnya nih, ini kan tayangnya jam 7, terus adik-adik bangunnya jam 10, ya nggak kenapa-napa. Biasanya aku ibadahnya jam 10 kak, nggak masalah. Jadi adik-adik boleh nontonnya jam 10, ibadahnya jam 10 ya. Jadi jangan karena udah lewat jam 7 kagak ibadah lagi, terus carinya ibadah yang lain, jangan. Tetap sekolah minggu di HKBP Cibubur. Terus apa lagi ya? Yang ketiga itu kalau misalnya
ada yang sakit, ada yang dirawat, kasih tahu ke kakak sekolah minggu yang tahu nomor teleponnya. Kalau nggak tahu juga kasih tahu ke Sintuawi, jadi supaya kita boleh sama-sama doakan di sekolah minggu. Terus apalagi ya kak? Yang ulang tahun kak. Oh yang ulang tahun juga boleh. Misalnya Kak Dewi, aku ulang tahun, doain ini ya, boleh banget supaya saling didoakan. Terus kak, satu lagi. Apa tuh kak? Biasanya kalau misalnya di rumah paling males nih kak, kalau di gereja kan suruh bawa Alkitab, kidung jemaat. Kalau di rumah dibuka nggak ya kak? Harus dibuka dong ya adik-adik. Nah, jadi kalaupun mau ibadah di rumah, tolong siapkan di meja depannya itu ada Alkitab dan kidung jemaat. Jadi kita sama-sama membuka Alkitab. Jangan nanti Alkitabnya ditaruh di bawah bantal supaya nggak mimpi jelek kak. Wah bukan, tapi Alkitabnya dibuka, dipelajari, dibaca. Oke? Nah, itu saja warta sekolah minggu untuk minggu hari ini. Kita mau kembali memuji Tuhan, memberikan yang terbaik. Kita memujikan sungguh bangga Bapak. Salam. Wah, senang sekali Amang Pendeta bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dan pra remaja yang mana saat ini kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengawali firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yuk kita buka Alkitab kita. Ya, Amang Pendeta tunggu ya. Nah, dibuka Alkitab kita di Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Iya, dibuka ya. Ditunggu Amang Pendeta ini. Perjanjian lama atau baru? Iya, benar, baru ya, perjanjian baru. Yuk dibuka ya. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14 ya. Semua tertulis di sini ya. Nah, ada di sini. Oke, ya, sudah semua?
Yuk kita baca di rumah, Amang Pendeta baca di sini. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan semangat. Yuk di ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ya 3 minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang gelap dan terang, dan kita semuanya sudah sepakat, setuju, sebagai pengikut Tuhan Yesus kita harus menjadi anak apa? Anak terang. Iya, antara gelap dan terang memang lebih enak terang karena semuanya nampak. Kalau lapar, kemudian kalau terang hari bisa makan. Lalu nanti kalau mama bilang gini, oh kakak sapu dulu di ruang tamu kita. Nah, jangan langsung marah-marah, ikuti saja untuk sapu. Itu namanya anak yang taat, anak yang rajin dan baik. Maka itu kalau malas, mau marah, berselisih, kemudian kita mau suka egois, lawan dengan yang baik, ya. Lawan dengan yang baik supaya kita jadi pemenang, ya. Nah, hari ini luar biasa, ya. Kalau berbicara tentang melawan, pasti kita tahu ada melawan kejahatan dengan kebenaran. Siapa yang menjadi favorit kita, superhero yang ada, yang kita tahu, kita senangi, pembela kebenaran? Siapa? Iya, Spiderman, iya, Iron Man, Superman, ya. Apalagi? Nah, terus lagi, iya. Nggak dengar Amang Pendeta, ya, jauh kita, ya. Iya. Nah, itu superhero-nya, pembela kebenaran. Jadi setiap ada penjahat tangkap, setiap ada penjahat langsung dilawan supaya damailah bumi ini. Nah, spesial hari ini kita gembira karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Kedatangan Spiderman. Ayo Spiderman, masuk ke sini. Ya, Spiderman kita ini pembela kebenaran, ya. Ya, tolong perkenalkan diri, say hello kepada adik-adik yang di rumah, ya. Iya, benar. Ya, Amang Pendeta di sini mengundang khusus Spiderman kita hadir supaya anak-anak itu gembira untuk membela kebenaran. Ya, tolong ucapkan kata-kata yang menyemangati anak-anak supaya mereka itu gembira memiliki favorit, ya, kegemaran membela kebenaran. Ya, silakan. Enggak mau? Kok kayak gini superhero ini enggak mau dia. Wah, melawan lagi. Jangan begitu, ya. Nah, superhero kita orang hebat, tapi malu-malu terhadap anak-anak sekolah minggu dan pra remaja, ya. Oleh karena itu, inilah contoh dari superhero kita, pembela kebenaran, favorit kita. Ya, terima kasih ya kehadirannya, ya. Ya, lain kali nanti kita akan undang kembali. Ya, oke, ya. Dah. Iya. Ya, adik-adik, banyak superhero kita. Tapi
banyak kelemahannya, ya. Mereka manusia biasa. Walaupun dia hebat membela kebenaran, manusia biasa. Tapi superhero kita, siapa yang utama? Siapa? Lebih keras lagi, Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus superhero kita yang luar biasa, pembela kebenaran, melawan kejahatan. Yang jahat dilawan. Siapakah orang dan juga siapakah pelaku kejahatan di muka bumi ini? Iblis. Benar, Tuhan Yesus sudah melawan iblis. Kita lihat nih, nah pertandingan Yesus melawan iblis. Begitu berjuangnya Tuhan Yesus ini. Dia bertanding untuk memenangkan kita, ya, superhero kita. Nah, dari ini yang kita lihat, siapa yang menang? Tuhan Yesus atau iblis? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dia mati, tapi dengan kuasanya dia bangkit, ya, bangkit dari kubur dan naik ke surga. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, baik sekali. Itulah, tunggu dulu, ya, itulah superhero kita, Tuhan Yesus. Maka itu lawanlah kejahatan. Karena Tuhan Yesus sudah memperjuangkan kita. Dia melawan si iblis, setan, kejahatan, semua dilawan. Kegelapan dilawan supaya memenangkan kita menjadi anak-anak terang. Ayo, Amang Pendeta mau memberikan gambaran, kita harus melawan kejahatan tersebut. Nah, minta tolong Amang Sintua, Barita Manulang untuk membawakan kertas ya. Nah, kita bantu dulu. Gimana nih? Ya, ini Amang Sintua kita ya, selalu setia ya bersama dengan kita ya. Nah, kita harus melawan kejahatan. Hati kita kalaupun dulu pernah ada kegelapan menjadi anak terang. Ini anak terang putih bersih ya. Nah, harus putih bersih selalu. Jangan sampai ada noda dan cacat. Karena Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan itu putih, bersih, berkilauan di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi. Tapi terkadang kan kita manusia banyak kelemahan ya, kesalahan. Terkadang itu hati kita ya selalu diisi dengan yang namanya apa? Iri ya. Kita iri. Iri, apa itu iri? Kita lihat kawan kita, wah, dia ada buku bagus. Waduh, enak sekali. Coba aku jadi anaknya bapaknya itu, pastilah aku gembira. Ih, dia punya HP, maunya akulah dapat HP itu. Aku akan rampas dia sehingga aku punya HP itu. Itu iri ya. Iri artinya kita menginginkan sesuatu yang punya orang lain tapi bukan milik kita ya. Lalu kita kelahi ya, kelahi berantam, kelahi ya, berkelahi, kelahi ya, wah, kelahi ya, berantam, kelahi. Nah ini jelas ya, ini gara-gara apa ini ha, kelahi. Tahu ya kelahi ya, kelahi, berkelahi. Nah hati kita yang putih menjadi cacat karena ada iri, karena ada kelahi, perselisihan. Marah-marah sama mama ya, jangan marah sama mama, mama itu baik ya. Ada mamanya di sini, sama-sama dengan kita ya. Mama kita marah-marah terus. Kenapa kita marah? Padahal kita anaknya yang dikasih makan, selalu dikasih jajan, selalu dikasih pakaian. Sudah orang tua kita bekerja keras dengan baik, tapi kita marah sama mama, sama bapak. Ih, masa gitu sih anak sekolah minggu, pra-remaja yang adalah anak terang ya. Wah, kemudian daripada itu ya, kemudian suka nangis-nangis. Ya, ini nangis terus pusing kepala. Mama, bapak ya, gurunya pun ya. Nah, pada saat online nangis ya kan. Wah, nggak tahu kenapa nangis terus. Nah, banyak yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini harus dihapus. Nah, ini harus dihilangkan. Ketika dihapus, loh, semakin hitam,
semakin cacat. Bisakah dihapus seperti ini? Oh, nggak bisa, karena dia makin hitam ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nggak bisa. Caranya cuma satu, hanya mendengar Tuhan Yesus saja, superhero kita ya. Bagaimana caranya? Kita rela untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita diminta mama untuk sapu, jangan marah-marah ya, jangan nangis. Tapi kita buatlah hati kita itu ya senantiasa melakukannya, menyapu ya. Kita buat satu menyapu, nah begini ya, menyapu. Udah menyapu, aduh, bagaimana menyenangkan hati bapak ya. Oh, semir sepatunya. Nah, 2 semir sepatu, ya kan? Nah, kan kita sudah bagus nih. Nah, sudah mulai kan? Sudah mulai putih ya. Nah, mulai ada nih, tapi nampak-nampak dikit. Enggak apa-apalah ya. Nah, apalagi yang kita buat? Yuk. Wah, kemudian nanti disuruh makan. Kan kadang kan kita malas-malas ya. Lawan kemalasan ya, makan. Nah, ketiga makan. Udah mulai putih ya. Wah, udah mulai putih, tapi ada di sini ini hitam-hitam dikit. Aduh, gimana nih caranya nih ya? Waduh. Nah, suruh makan. Kemudian belajar. Nah, disuruh belajar kan. Wah, malas nggak mau. Nah, lawan itu ya. Sekarang belajar ya. Nah, hilang. Nah, sudah hilang ya. Aduh, ada sedikit-dikit. Aduh, gimana nih? Nah, ada dikit-dikit. Waduh. Iya, padahal mau hilang ya. Nah, tapi bisa nggak ini muncul lagi? Bisa. Kadang tuh malas datang, marah, nangis ya. Caranya bisa muncul lagi. Dibuka gini kan muncul lagi nih. Muncul. Nah, jadi gimana caranya? Oh, harus dihilangkan sampai selama-lamanya. Caranya bagaimana? Nah, kita lakukan sesuai firman Tuhan. Lalu kita janji tidak mau lakukan lagi. Janjinya itu dengan merobek-robek hati kita. Aku janji. Nah, ini satu kan. Aku janji tidak mau nangis. Aku janji tidak mau marah-marah. Nah, gitu. Setelah berjanji, apa yang kita lakukan? Wah, robek lagi, janji lagi. Aku janji aku akan bantu mama, bantu bapak yang sudah setiap hari mempersiapkan makananku, pakaianku ya. Kita robek semuanya dengan janji. Tidak mau lagi iri, tidak mau lagi marah, tidak mau lagi kita itu nangis. Ya, janji ya. Nah, kita buanglah ya. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Kita buka hati kita. Nah, ketika kita bersama di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa menghilangkan semua iri, dengki dengan salib Kristus. Maka itu jadilah anak-anak terang yang senantiasa kita melawan kegelapan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi anak terang selalu, bantu orang tua, belajar yang sukses dengan semangat. Yakinlah nama Tuhan dipermuliakan dan orang tua kita senang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami melawan kejahatan, dipersenjatai oleh Kristus untuk kami bisa menang menjadi anak-anak terang, sehingga hidup kami terang dan bisa melakukan segala sesuatu dalam nama Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah favorit kami, superhero kami hanya Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, yang sudah rela mati bagi kami, namun bangkit, menang melawan si iblis, melawan dosa, sehingga kami pun menjadi menang. Dan juga kami pun tahu bahwa Engkau bangkit, naik ke surga, dan menjadi sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, jangan lupa minggu ini kita punya kreativitas. Kreativitasnya apa ya Kak? Oh, kreativitasnya tadi sesuai dengan firman Tuhan ya kakak. Ya. Kita nggak lagi hidup dalam dosa. Jadi kita ini adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Jadi di sini tugas adik-adik menempelkan apa ini namanya ya kak? Ini perlengkapan Perlengkapan perang.
kan batu di kepalanya, dia pakai topi. Terus kemudian kalau dia ditusuk, dia punya baju perang dan perisai, ya kan? Kemudian sebagai tentara perang, pasti dia punya apa, Kak? Punya pedang. Ah, dia punya pedang. Satu lagi, Kak, supaya celananya tidak melorot pas perang, pakai apa, Kak? Ikat pinggang ya Kak. Pakai ikat Ada di pinggang. Jadi ikat pinggang kebenaran, ya kan? Hidup di dalam firman Tuhan, punya keberanian dan iman. Nah, itulah pahlawan Kristus. Nanti ini dipotong, gambar yang ini dipotong, kemudian ditempel di bagian tubuh ini, sehingga abang laki-laki ini bisa menjadi panglima perang Kristus, ya. Nanti ini setelah dikerjakan, tolong difoto dan dikumpulkan. Nanti dikirim boleh ke Sintua Week-nya atau kakak sekolah minggu yang dikenal juga boleh, Kak. Iya. Atau Facebook kali ya, Kak. Kalau boleh misalnya di tag di kakak- Facebook ataupun di Instagram Sekolah Minggu HKBP Cibubur. kalau Kak punya Instagramnya sekolah minggu, boleh juga ke kakak sekolah minggunya nanti di tag ke Instagramnya sekolah Ada batas minggu. waktunya kan Kak ngumpulnya? Boleh dong, Kak. Kalau misalnya kita kreativitas tuh ibadah sekolah minggu jam berapa ya, Kak? Jam 7, jam 10. Jam 10. Berarti kalau jam 10 biasanya kan selesainya jam 12 ya, Kak. Berarti ini harus selesai maksimal di jam 12 teng-tong. Nah, ini dikirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Itu saja kreativitasnya. Untuk link ini, tugas kreativitasnya adik-adik bisa lihat di deskripsi video ataupun nanti dikirimkan oleh kakak sekolah minggunya masing-masing melalui WA ya. Boleh. Nanti di email juga boleh ya. Dikerjakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.